Baik, Salam, salam kudus, selamat malam semuanya. Anak-anak Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan yang sangat diberkati, selamat malam semuanya, puji Tuhan. Dan juga teman-teman sekalian yang ada di live streaming, mengikuti live streaming Facebook, Tuhan memberkati semuanya. Diberikan kesehatan yang baik, kita bersyukur. Kembali kita berjumpa lagi di acara kita di pelayanan ibadah Kamis Ministry kita malam hari ini. Puji Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki acara pada sesi penyampaian materi firman Tuhan. Dan selamat malam juga untuk Ibu Sisilia yang baru bergabung dari Manchester, Inggris. Terima kasih Ibu, selamat malam. Puji Tuhan. Ya, malam Ibu. Ya. Ya, di sana selamat siang ya. Jam 2 ya di sana ya, di Manchester, Inggris ya. Jam 1 lebih. Iya. Ya. Puji Tuhan ya. Selamat siang di sana. Di sini waktu Jakarta selamat malam. Ya Ibu, ya tidak apa-apa. Baik, puji Tuhan Ibu bisa bergabung lagi malam hari ini. Terima kasih. Baik, saya akan langsung saja memimpin kita di dalam doa pembukaan penyampaian pemberitaan materi firman Tuhan sesuai dengan topik kita malam hari ini. Terlebih dahulu saya mengajak kita untuk memohon pimpinan Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Roh Kudus, Allah Tritunggal, Tuhan yang kami puji, yang kami muliakan, kami sembah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang sangat baik, murah hati, senantiasa setia, memberkati hidup kami, sejak kami diselamatkan, sejak kami memperoleh hidup yang kekal, karena kami percaya pada kasih karunia Tuhan Yesus, hingga saat ini, dan kami percaya untuk hari esok dan selamanya. Kebaikan dan kemurahan Tuhan tidak akan pernah jauh daripada kami. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesehatan yang baik, semua saudara-saudara kami, orang-orang percayamu, orang-orang kudusmu ya Tuhan Yesus, telah berada bersatu hati, dipersatukan oleh kasih karunia Tuhan. Kami malam hari ini Tuhan ada di sini untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Dan juga untuk bersama-sama datang lagi menerima kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan melalui firman rahasia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati, memberikan kami kekuatan baru ya Bapa, mengikuti pemberitaan firman Tuhan mulai dari awal sampai nanti akhirnya. Penyertaan Tuhan senantiasa membawa damai sejahtera dan sukacita bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini ada topik pembahasan kita yang saya berikan judul, apakah ada dosa yang tidak dapat diampuni? Kalau ada, dosa seperti apa? Begitu ya. Kemudian bagaimana kalau apabila seseorang menghujat Roh Kudus? Ya. Apakah orang yang sudah diselamatkan, anak Tuhan, orang kudusnya Tuhan, anggota tubuh Kristus, apakah masih bisa menghujat Roh Kudus? Gitu ya. Dan apa yang terjadi kalau masih bisa menghujat Roh Kudus? Nah, Bapak Ibu sekalian,
ada bermacam-macam pendapat, persepsi, pandangan, tafsiran mengenai apakah ada dosa yang tidak dapat diampuni, atau bagaimana jika seseorang menghujat Roh Kudus, apa yang terjadi padanya, apakah orang itu masih bisa diselamatkan atau tidak, gitu ya. Dan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat tentang menghujat Roh Kudus ini, ya, atau dosa yang tidak dapat diampuni ini, misalnya ada yang mengatakan kalau seseorang berbuat dosa, kemudian orang itu ditegur terus-menerus, ya, tapi dia tidak mau mendengar nasihat atau arahan, atau tidak mau meninggalkan perbuatannya yang salah atau perbuatan dosa yang dilakukan, itu dianggap sudah menghujat Roh Kudus. Ada juga orang yang mengatakan kalau kita tidak percaya kepada bahasa roh, gitu ya, itu juga dikatakan dianggap menghujat Roh Kudus, gitu. Kalau misalnya tidak percaya, tidak menerima, tidak mengakui adanya bahasa roh yang seperti yang terjadi, misalnya yang kita dengar atau yang kita lihat dan sebagainya, ya, di beberapa tempat. Kemudian kita bilang, saya tidak percaya itu adalah bahasa roh. Lalu nanti orang akan bilang itu adalah menghujat Roh Kudus, dianggap menghujat Roh Kudus, ya, dan tidak bisa diampuni dosanya. Ya, ada juga yang mengatakan kalau seseorang misalnya terus-menerus melakukan dosa, terus orang itu mati, tidak bertobat, tidak sempat bertobat, begitu ya. Kemudian disebutlah orang yang seperti itu adalah orang yang menghujat Roh Kudus, dan bermacam-macam, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti akan kita lihat dari dalam Alkitab sebetulnya memahami soal menghujat Roh Kudus ini sebenarnya itu sederhana sebenarnya untuk dapat dipahami, Bapak Ibu sekalian. Tidak serumit itu, ya. Tidak serumit itu, ya. Dan yang pertama-tama sebetulnya kita harus memahami dulu definisi daripada menghujat itu, ya. Menghujat itu blaspheme, menghujat atau sama juga artinya dengan mengutuk atau menghina atau menolak, begitu ya. Atau tidak menerima, atau tidak percaya, ya. Jadi arti yang paling sederhananya adalah menghujat itu tidak percaya atau tidak menerima, begitu, ya. Nah, maka kita perlu menemukan terlebih dahulu di mana kita bisa melihat di dalam Alkitab tentang menghujat Roh Kudus ini, ya, dosa yang tidak dapat diampuni ini. Nah, untuk itu saya mengajak kita melihat di dalam Markus pasal 3 terlebih dahulu, ya. Markus pasal 3. Markus pasal 3, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, ya, Bapak Ibu sekalian. Markus pasal 3. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-30. Namun saya saja yang mewakili untuk membaca, dan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti. Markus pasal 3 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-30. Ya, saya membaca dari ayat 20. Judul perikopnya di situ tertulis Yesus dan Beelzebul. Ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah
Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Ya, jadi Yesus memberikan gambaran tentang bagaimana orang-orang ahli Taurat yang pada saat itu menuduh Yesus kerasukan setan, kerasukan Belzebul, karena Yesus menyembuhkan banyak orang dan mengusir roh-roh jahat pada waktu itu ya. Tetapi Yesus memberikan jawaban kepada mereka, tidak mungkin iblis bertentangan dengan dirinya sendiri, begitu ya. Nah, kalau Yesus dia katakan adalah Belzebul, bagaimana dia bisa mengusir setan? Bagaimana iblis bisa bertentangan dengan dirinya sendiri? Itu artinya Yesus mengatakan bahwa dia benar-benar melakukan penyembuhan-penyembuhan saat itu adalah karena kuasa Allah yang bekerja di dalam dirinya. Nah, kemudian sampailah kita ke ayatnya yang ke-28. Aku berkata kepadamu, ini Yesus menegaskan ya kepada orang-orang ahli-ahli Taurat pada saat itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ayat terakhir, ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia, Yesus, kerasukan roh jahat. Ya, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat di sini, konteks daripada orang yang menuduh Yesus kerasukan roh jahat, atau yang mengatakan bahwa Yesus kerasukan Belzebul ini, siapa mereka yang mengatakan bahwa Yesus kerasukan Belzebul atau Yesus kerasukan roh jahat? Siapa yang mengatakan, Bapak Ibu sekalian? Yang mengatakan ini adalah orang-orang yang tidak percaya, jelas di ayat 22. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, iya, Yesus kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Ya, jadi yang dihadapi oleh Yesus pada saat itu adalah orang yang tidak percaya, yang tidak menerima Allah, yang tidak menerima Roh Kudus, yang tidak menerima Yesus, tidak menerima Allah Tritunggal. Ya, itulah konteksnya orang-orang yang menuduh bahwa Yesus adalah kerasukan roh jahat atau Yesus kerasukan Belzebul. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka di sini kita lihat hal yang sangat menarik ketika Yesus mendengar tuduhan mereka, ketika Yesus mendengar penolakan orang-orang yang tidak percaya ini, orang-orang yang jahat ini, ketika Yesus mendengarkan tuduhan mereka,
Maka disitulah Yesus menegaskan di ayatnya yang ke-28, aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan atau telah diampuni. Akan diampuni. Betul? Akan diampuni berarti nanti. Ya, karena Yesus belum mati pada saat itu. Yesus belum menumpahkan darahnya saat terjadi apa yang kita baca ini, peristiwa yang kita baca di Markus pasal 3 ini, ya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun berapa lama? Selama-lamanya. Kenapa tidak bisa diampuni sampai selama-lamanya orang yang menghujat Roh Kudus? Melainkan bersalah, ya, karena berbuat dosa kekal. Betul sekali. Ya, ini masalahnya. Ya, jadi ini rujukannya. Ya, ini rujukan, betul sekali. Ya, jadi sudah bisa hampir-hampir sudah bisa diduga ya apa dosa menghujat Roh Kudus ini. Karena di situ dikatakan karena orang itu berbuat dosa kekal. Artinya apa? Ya masuk neraka. Ya kan? Ya, nah orang yang masuk neraka itu siapa? Kan begitu ya, tentu adalah orang yang tidak percaya. Jadi sederhana saja. Jadi jangan berpikir kalau menghujat Roh Kudus, ya. Ya, jadi jangan berpikir terlalu jauh bahwa menghujat Roh Kudus itu adalah semacam perbuatan yang keji, ya, betul. Ya, perbuatan pembunuhan, kemudian apalagi perampokan dan lain sebagainya. Ya, dosa-dosa yang besar. Ya, pada dasarnya di hadapan Tuhan berbicara tentang dosa, upah dosa adalah maut. Dosa kecil, dosa besar, itu upahnya adalah maut. Tetapi yang kita lihat di sini, Yesus sudah memberikan rujukan, suatu pengertian di sini, makna daripada dosa yang tidak dapat diampuni itu adalah dosa yang membawa seseorang ke dalam hukuman yang kekal atau api neraka. Ya, siapakah mereka itu? Ya jelas mereka adalah orang yang tidak percaya, seperti orang ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi yang tidak percaya pada Yesus. Segala macam lah mereka katakan kepada Yesus, menuduh Yesus kan. Macam-macam lah yang fitnah yang mereka lakukan kepada Yesus Kristus. Karena memang mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak percaya kepada Allah Bapa yang mengutus Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak percaya akan kesaksian daripada Roh Kudus. Ya, jadi artinya kalau tidak percaya pada Yesus, sama saja dia tidak percaya pada Allah Bapa, tidak percaya juga pada Allah Roh Kudus. Karena Allah itu adalah Allah Tritunggal, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kan begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita melihat di sini kata kuncinya adalah ya bahwa dosa yang tidak dapat diampuni itu adalah dosa yang membawa orang akhirnya masuk api neraka. Apakah dosa ini masih ada sekarang? Ya. Apakah dosa itu bisa diampuni? Nah, ini kalau kita melihat bagaimana kasih karunia saat ini, sangat luar biasa Bapak Ibu, membawa sukacita damai sejahtera apabila kita memberitakan Injil yang membawa damai sejahtera dan membawa keselamatan kekal dan diberikan dengan cuma-cuma bagi setiap orang yang percaya saat ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat tadi di ayatnya yang ke-28 itu, kata yang sangat menarik di situ adalah, aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Akan, ya. Kenapa akan? Karena Yesus sendiri belum mencurahkan darahnya, dia belum naik ke atas kayu salib, dan dia belum menyelesaikan, belum mengerjakan semuanya. Ya, tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk membebaskan kita, semua umat manusia, dari segala dosa dan kesalahan kita.
Ya, sehingga dia mengatakan akan diampuni. Jadi kapan itu akan diwujudkan? Kapan itu dilaksanakan? Kapan itu terjadi? Bahwa semua dosa anak-anak manusia diampuni. Tentu saja bukan pada saat Yesus berkata atau saat Yesus masih hidup di dunia ini, ya. Tetapi ketika dia sudah naik ke atas kayu salib dan dia berkata, tetelestai, sudah selesai, sudah sempurna. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sesudah Yesus naik ke surga. Kemudian Yesus menyatakan firman-Nya tentang hujat dan segala fitnah atau segala dosa dan segala kejahatan umat manusia. Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang semuanya itu. Ya, kita tidak punya waktu banyak saat ini untuk menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya itu adalah dinyatakan oleh Allah melalui pengalaman seorang Saulus. Ya, secara singkat saja saya sampaikan bahwa Saulus adalah rajanya pemberontak, gitu ya. Dan dia mengatakan apa? Akulah orang yang paling berdosa. Dialah orang yang paling jahat. Ya. Dialah orang yang menghujat Roh Kudus. Dia adalah yang menolak Allah Bapa, menghina Yesus Kristus, membunuh para pengikut Yesus Kristus, dan yang menolak kesaksian daripada Roh Kudus. Dialah itu. Siapa? Saulus. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Ketika Allah menyatakan kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus, yaitu kasih karunia yang tidak terduga itu, maka kedahsyatan, keajaiban, ya, kasih karunia Allah menyelamatkan orang yang paling berdosa di dunia ini, yaitu Saulus. Itu artinya apa? Berarti sekarang Saulus yang menjadi Paulus membawa berita pengampunan segala dosa, di mana hujat terhadap Yesus, terhadap Allah Bapa, terhadap Roh Kudus itu diampuni oleh Yesus di atas kayu salib, dan dinyatakan sekarang bahwa itu adalah berita keselamatan bagi setiap orang yang percaya bahwa Kristus Yesus sudah menjadi korban atau menjadi pengganti bagi semua orang yang berdosa di dunia ini, dan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Amin. Saat ini tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni saat ini. Kenapa? Karena Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Nah, mari kita lihat di dalam Kolose pasal 2. Kolose pasal 2. Mari Bapak Ibu sekalian, kita baca firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2. Ayatnya, saya akan membaca untuk kita dari ayatnya yang ke-11. Ya, tapi fokus perhatian kita nanti adalah di ayat 13 dan 14. Saya mulai ya membaca. Dari ayat 11 Kolose pasal 2. Dalam Dia kamu telah disunat. Dalam Dia, dalam Yesus. Kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ya. 12. Karena dengan Dia, dengan Yesus, kamu dikuburkan dalam baptisan. Dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. 13. Ya, kita perhatikan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Tidak dikatakan sesudah Ia mengampuni sebagian pelanggaran kita. Tidak dikatakan sesudah Ia mencicil pelanggaran kita. Tidak. Mengampuni sekaligus. Ya, lunas dibayar secara totalitas. Itu adalah kasih karunia Allah yang diberikan, yang dinyatakan
melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kita. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Jadi sudah dihapuskan semua surat hutang dosa dan pelanggaran kita. Tidak ada yang tidak diampuni. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni setelah Yesus Kristus mati disalibkan. Amin. Itulah namanya kasih karunia. Karena Tuhan mengaruniakan pengampunan bukan setengah-setengah. Bukan 90%, 95%, 99%. Tetapi 100% dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya. Sehingga tuntas. Tidak ada dosa menghujat Roh Kudus. Tidak ada dosa menolak Roh Kudus. Tidak ada dosa yang menghina Roh Kudus. Ya. Dan dikatakan di situ tadi bagian terakhir, dan itu ya, itu ditiadakannya. Apa itu maksudnya? Semua dosa-dosa kita ditiadakan oleh Allah dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Jadi sudah dipakukan di sana semuanya. Ya, luar biasa. Disitulah perkataan Yesus tadi mengatakan, dosa dan hujat anak-anak manusia akan. Apakah sekarang juga masih akan diampuni oleh Tuhan Yesus? Tidak, sudah. Saudara dan saya bukan akan diampuni oleh Allah, sudah diampuni oleh Allah. Amin. Ya. Sukacita kita adalah karena kita tahu bahwa semua dosa kita sudah selesai dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Dan itu bukan pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah karena kasih karunia-Nya. Betapa kita harus menghargai kebaikan Tuhan ini sangat luar biasa, sehingga kita mengerti siapa diri kita dan bagaimana kita bersyukur senantiasa kepada-Nya setiap hari, setiap saat. Amin, puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekali lagi problemnya adalah karena saat ini kebanyakan orang tidak percaya bahwa segala dosanya sudah ditebus lunas. Sekali lagi, problemnya adalah karena banyak orang belum percaya bahwa segala dosanya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, oleh Allah. Sehingga dia masih berpikir bahwa ada dosa perbuatan tertentu, ya, ada dosa perbuatan tertentu yang tidak bisa diampuni menurut kriteria manusia, bukan menurut kriteria Allah. Kalau menurut kriteria firman Allah tadi sudah dikatakan bahwa segala pelanggaran kita semuanya sudah dipakukan di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah kita bersyukur kalau kita selalu memiliki suatu pengakuan bahwa kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Bukan sebagai sebuah kesombongan, tidak. Ya. Daripada kita mengatakan kita adalah orang berdosa, padahal Yesus sudah mati menghapus segala dosa kita. Mana yang benar? Kalau segala hutang-hutang kita sudah dibayar lunas, mana yang paling benar? Kita mengaku bahwa kita bukan lagi orang berhutang, atau kita selalu mengaku bahwa kita adalah orang berhutang? Padahal kita tahu utang-utang kita sudah lunas dibayar. Saya kira yang masuk akal adalah, dan yang menggembirakan, dan yang membawa kelepasan dan kemerdekaan adalah kalau kita mengatakan saya bukan orang berhutang lagi. Sama seperti itu juga Bapak Ibu sekalian, ya. Kita mengatakan bahwa saya bukan lagi. Setiap orang yang percaya tidak bisa dikatakan lagi adalah orang berdosa. Kenapa? Karena Kristus sudah mati. Dia sudah dijadikan dosa, ya. Yesus Kristus sudah dijadikan dosa karena kita yang berdosa, supaya kita dibenarkan, ya, oleh Allah di dalam Dia. Amin. Nah, karena itu Paulus mengatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, perbuatanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Kasih karunia akan memimpin setiap orang untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Amin.
Karena kita tahu Kristus sudah merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dan mengampuni kita dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita tanya bagaimana pada saat ini, ya, di masa pencurahan daripada kasih karunia, di zaman pencurahan daripada kasih karunia anugerah Allah saat ini, kalau kita bertanya, adakah seseorang yang sudah diselamatkan masih bisakah dikatakan menghujat Roh Kudus? Ya, coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke saya membaca ayat 20 sampai 22. Ya, tapi fokus kita nanti, perhatian kita adalah kepada ayatnya yang ke-21 dan 22. Saya baca mulai dari ayat 20 ya, Bapak Ibu sekalian ya. 2 Korintus pasal 1, mulai dari ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 21. Sebab Allah yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Jadi kita ini sudah memiliki jaminan. Jaminannya adalah Allah sendiri yang kita bisa baca, kita bisa percayai, kita bisa syukuri, ya, yang tertulis di dalam firman-Nya di dalam Alkitab ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini bisa kita baca ayat ini, firman Tuhan ini, dan besok juga demikian, dan minggu depan, bulan depan, tahun depan, sampai selama-lamanya firman Allah ini akan selalu bersinar dan akan selalu memancarkan damai sejahtera Tuhan bagi kita semua. Bahwa Roh Kudus adalah jaminannya. Roh Kudus sudah dimeteraikan di dalam hati kita ketika kita percaya. Jadi kita bukan menghujat Roh Kudus. Kita bukan melakukan dosa perbuatan yang dosa kekal, saudara-saudara. Tidak. Tapi kita menghargai, menyambut, ya, menghargai, menyambut, dan memuliakan Tuhan, memuliakan Roh Kudus, dan memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus agar berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin, puji Tuhan. Yang sangat menarik tadi dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah sebagai jaminan dari semua janji Allah yang telah disediakan untuk kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jikalau orang percaya, orang yang sudah diselamatkan saat ini, tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang menghujat Roh Kudus atau yang menolak Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah dimeteraikan di dalam hati dan kehidupan kita setiap orang yang percaya. Lantas bagaimana ya dengan Efesus 4 ayat 30? Efesus pasal 4 ayat 30. Coba kita lihat, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang terjadi kepada orang percaya dalam kaitannya dengan Roh Kudus, ya. Dan hal ini tidak boleh terjadi kepada kita, artinya bahwa kita harus mengambil sikap sebagai orang-orang yang tidak akan melakukan ini. Efesus 4 ayat 30. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-30. Oke. Saya membaca untuk kita. Ya. 30. Saya akan membaca sampai ayat 32, tetapi fokus yang kita perhatikan adalah di ayatnya yang ke-30 ini. Efesus pasal 4. Saya mulai dari ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan
Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah kamu, tidak dikatakan janganlah kamu menghujat Roh Kudus, tidak. Mendukakan, membuat sedih ya Roh Kudus. Tidak boleh kita lakukan itu. Ya, tetapi mendukakan Roh Kudus bukan tidak sama dengan menghujat Roh Kudus. Kenapa bisa dikatakan tidak sama? Karena kalau menghujat Roh Kudus itu adalah dosa kekal. Berarti orang itu mati masuk neraka. Masuk api neraka. Sedangkan orang percaya, orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus tidak mungkin lagi pindah dari dalam hidup yang kekal, pindah ke dalam maut atau pindah ke dalam lautan api neraka. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kasih karunia Allah itu cukup bagi kita dan Roh Kudus adalah jaminannya. Tetapi di sini di dalam mengiring Tuhan, ya, di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari dikatakan di sini, jangan kamu mendukakan Roh Kudus, membuat sedih ya hati Tuhan yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Seperti apa? Ayatnya yang 31. Ayatnya yang ke-31 kita perhatikan, dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Karena itu tidak pantas bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang kudusnya Tuhan, ya. Karena itu membuat hati Tuhan sedih. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita diminta untuk saling mengampuni, sebagaimana Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Itulah kehendak daripada Roh Kudus, dan kita tidak boleh melakukan yang bertentangan dengan kehendak Roh Kudus, karena itu bisa menyakiti hati Allah. Pertanyaannya, ketika misalnya orang percaya, ketika orang kudusnya Tuhan, ketika orang anak-anak Tuhan, pewaris surga, ketika mereka terjatuh, ya, apakah ketika mereka melakukan hal-hal ini yang tadi dikatakan, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan lain sebagainya, ketika itu terjadi, apakah Roh Kudus pergi meninggalkan kita? Bapak Ibu sekalian, apakah Roh Kudus itu membuang kita, menjauhi kita? Kita ini adalah tubuhnya, amin. Kita ini adalah bait Allah, ya. Di dalam diri kita, Roh Kudus sudah berdiam. Dia tidak meninggalkan kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi Roh Kudus sedih hatinya, ya. Allah bersedih kalau kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Artinya, kita berarti tidak merasakan penuh damai sejahteranya. Kita akan merasa kehilangan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kita. Kita menjadi lemah di dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak menghendaki hal itu, maka kita harus selalu memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi itu tidak sama dengan menghujat Roh Kudus, ya. Beda. Menghujat Roh Kudus adalah dosa ketidakpercayaan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu saya mengajak kita untuk menerima kesimpulan. Mari kita membuka firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam ya. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Ini adalah ayat terakhir yang saya sajikan sebelum kita masuk pada sesi diskusi kita, sharing bersama. Setelah ini ya, kita lihat di 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20. Oke.
Saya akan bacakan untuk kita 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20. Atau saya baca dari ayatnya yang ke 18. Dari ayat 18, tapi fokus kita adalah ayat 20. Dari ayat 18, 19, 20 akan saya baca ya. 1 Korintus 6 mulai dari ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu, ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lalu apa? Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan. Kesimpulan kita adalah, Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini ada dosa menghujat Roh Kudus atau dosa yang tidak diampuni, itu hanya satu. Apa itu? Dosa ketidakpercayaan terhadap keselamatan kekal dalam Kristus Yesus. Karena hanya ketidakpercayaan itulah yang membawa orang masuk ke dalam api neraka yang kekal. Apakah itu artinya bahwa, oh, kalau begitu, karena semua dosa sudah diampuni, maka bebaslah kita untuk melakukan dosa? Bapak Ibu sekalian, itu bukan ajaran Alkitab. Tadi sudah kita baca, firman Tuhan katakan apa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita diberikan kesempatan, diberikan tubuh yang sehat, ya, yang sempurna, dan kita bersyukur karena Tuhan memakai tubuh kita ini untuk mempermuliakan Dia, ya, untuk melayani Dia. Selagi ada waktu bagi kita, marilah kita beritakan terus kasih karunia Allah menjadi berkat bagi banyak orang. Karena untuk itulah kita dipanggil memuliakan Dia. Sukacita bagi Bapak Ibu, Saudara, dan saya dan semua orang yang percaya adalah karena semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, maka kita harus menghargai, kita harus membalas kebaikan Tuhan itu dengan mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup sesi pemberitaan materi firman Tuhan pada malam hari ini sebelum kita masuk pada sesi diskusi kita. Mari kita berdoa. Sungguh senang, sungguh bahagia, sungguh sukacita ya Bapa di surga. Dengan konsisten ya Bapa, Engkau memanggil kami untuk terus hadir dan bersama-sama memuliakan-Mu, memuji-muji Engkau, dan terutama adalah menerima setiap pengajaran dari kebenaran-kebenaran Allah yang terus membentuk kehidupan kami menjadi serupa dengan Kristus Yesus kepala gereja dan kami adalah anggota tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat ini dan kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami dan memampukan kami untuk memuliakan-Mu setiap saat. Terima kasih Bapa, pakailah hidup kami Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan mampukan kami Tuhan untuk senantiasa memuliakan Engkau. Diberkatilah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan, ditinggikan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam kudus untuk kita semuanya. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Ardosi untuk memimpin kita di acara di sesi selanjutnya untuk sharing, berbagi pengalaman atau tanya jawab
berkaitan dengan topik yang sudah kita bicarakan baru saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.